Ya, baik. Nah, setelah itu baru saya mencari apakah betul sih Atlantis ada di Indonesia begitu. Dan saya coba baca tulisannya Plato, kemudian juga saya coba bikin model-model saya sendiri dan ternyata banyak sekali yang sesuai. Nah, baru kemudian saya bisa menerbitkan buku saya itu tahun 2015. Jadi 5 tahun sendiri saya melakukan penelitiannya waktu itu. Dan saya terus sampai sekarang. Jadi sekarang kira-kira sudah 10 tahun. Baik, saya langsung masuk ke presentasi saja. Saya coba share screen dulu. Semoga sudah kelihatan semuanya. Baik, kalau begitu, ya, topik saya kali ini adalah Nusa Sura Atlantis di Laut Jawa. Akan saya jelaskan nanti apa itu Nusa Sura. Ya. Yang intinya adalah Atlantis. Hasil penelitian saya bahwa kotanya, ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa. Kisah Atlantis ini asalnya dari Yunani. Ya, ada beberapa buku yang sudah terbit sebelum saya menerbitkan buku saya. Yang pertama itu di abad 19, itu oleh Leadbeater, kemudian di berikut-berikutnya adalah ada beberapa banyak ini, dan yang paling terkenal adalah tahun 2005 oleh Profesor Arisio Santos, ya, Atlantis, the Lost Continent Finally Found. Juga yang tidak kalah populernya juga adalah dari Profesor Stephen Oppenheimer, Eden and the East. Nah, ini ada juga Pak Dhani Hilman dari Indonesia tahun 2013. Baru 2015 saya terbitkan buku saya. Dari mana sih muasal kisah Atlantis? Sumber satu-satunya kisah Atlantis adalah dari dialog yang ditulis oleh Platon atau Plato dalam bahasa Inggris ya, Timaios dan Critias. Disampaikan oleh Critias dalam sebuah pertemuan antara Socrates, Timaios, Demokrates, dan Critias kira-kira 400 sebelum Masehi, tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian kisah ini aslinya ditulis oleh Solon kira-kira 600 sebelum Masehi. Solon memperoleh kisah Atlantis dari Sonches, seorang pendeta senior di sebuah parti Atlantis itu. Yang pertama, Sonches, ini seorang pendeta senior di Mesir, membaca dan mengartikan yang ada di kuil tersebut. Kira-kira 600. Kemudian yang kedua, Solon datang ke Mesir. Solon adalah seorang negarawan, pujangga, dan perumus hukum di Athena. Menerjemahkan kisah dan menuliskan dalam puisi tentang kisah Atlantis ini. Dan Solon menceritakan kepada Dropidas, yaitu saudara jauh dan sahabat Solon. Dropidas menceritakan juga dan yang terakhir adalah Platon, 360 sebelum Masehi, seorang filsuf Athena yang juga murid Socrates, menulis dialog tentang Timaios dan Critias. Nah, yang ada sampai sekarang cuma yang terakhir ini saja, yang lainnya udah hilang semua. Dan tokoh-tokoh ini, yang warna oranye ini ada tertulis dalam sejarah, tapi yang biru tidak ada. Nah, di dalam prasasti adalah Mesir Purba. Nama-namanya juga Mesir Purba. Kemudian pendeta Mesir Sonches menerjemahkannya ke dalam Mesir kuno. Juga nama-namanya adalah nama Mesir kuno. Kemudian Solon nama ke dalam nama-nama Yunan kuno. Begitu juga Platon
mengutip dari Solon dalam bahasa Yunani kuno dan juga nama-namanya dari Yunani kuno. Ini adalah lokasi kuil di Mesir di sini. Dari Athena, Solon pergi ke Mesir, ketemu dengan seorang pendeta di sebuah kuil. Ini adalah kuilnya. Ya. Namun ya, sekarang sudah tidak ada. Termasuk prasastinya juga sudah tidak diketemukan lagi. Untuk menjadikan dinding-dindingnya sebagai pupuk, dinding batu batanya sebagai pupuk. Jadi sudah hilang sama sekali sekarang. Ini saya mengenai kisah yang ditulis oleh Platon, Timaios dan Critias. Tidak banyak sih, hanya sekitar 22 halaman kalau di print standar dengan kertas A4. Ya, tapi saya mempelajarinya selama 5 tahun ini. Karena saya harus membandingkan terjemahan-terjemahannya dengan yang sudah ada, itu ada banyak sekali terjemahan. Dan juga saya mempelajari sendiri juga bahasa Yunani. Apa yang dimaksud oleh Platon tentang tulisannya. Jadi, sehingga memakan waktu selama 5 tahun. Kira-kira 22 halaman. Ini. Nah, kemudian dari sini, dari tulisan Platon itu tersebut, saya baca sangat detail, saya artikan kata demi kata, ya, untuk mengidentifikasi lokasi Atlantis. Ya. Metode yang saya gunakan adalah yang disebut dengan port search model, atau model tembikar, atau pecahan tembikar, atau model dalam bahasa Jawa itu kreweng, ya. Atau kalau istilah dalam arkeologi adalah anastilosis. Jadi pada intinya, ini analoginya, pecahan-pecahan tembikar ini, yang ditemukan ini, dicoba untuk disambung-sambungkan, dan harus tepat ya, sehingga membentuk seperti apa bentuk aslinya tembikar itu. Ada banyak yang bolong tentu saja ya, tidak semuanya diketemukan ya. Nah dalam hal ini tembikar ini adalah narasi yang ditulis oleh Plato. Nah, dari narasi tersebut kemudian saya sambung-sambungkan untuk menemukan di mana lokasi Atlantis. Nah ini yang saya lakukan juga metodenya dari narasi Plato ini. Ya, ternyata ini mengandung banyak multidisiplin ilmu. Ya, antropologi, arkeologi, sejarah, linguistik, biologi, genetika, dan sebagainya. Ya. Nah, ini harus saya pelajari semua, makanya perlu waktu lama saya mempelajarinya. Dari sinilah baru bisa kira-kira lokasi Atlantis itu ada di mana. Nah, tahap ini baru sampai sini saja. Nah, setelah kalau memang ini betul ya, baru nanti masuk ke arkeologi. Jadi selama ini arkeologi tentang Atlantis sendiri belum ada sama sekali. Nah, ini metode ini berbeda dengan peneliti-peneliti lainnya. Mereka dari narasi Platon ini langsung ke arkeologi, makanya sampai sekarang tidak bisa diketemukan, gitu. Berikutnya, nah ini saya melakukan pencarian lokasi Atlantis ini dengan cara screening. Jadi screening dari yang paling lebar, kemudian mengerucut, dan kemudian mencari titiknya. Yang paling kiri ini adalah nomor-nomor referensi dari teksnya Platon. Yang kedua ini adalah ciri-cirinya. Ini saya singkat dari tulisannya Platon. Dan identifikasi lokasi yang tabel yang paling kanan. Screening pertama adalah kata-kata Platon tentang bahwa Atlantis itu terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Jadi bukan di Samudra Atlantiknya aja, tapi sangat jauh dari Samudra Atlantik. Nah, namun yang dimaksud dengan Samudra Atlantis pada waktu itu, ya, pada zamannya Plato, itu adalah seluruh samudra. Jadi yang mereka kenal pada waktu itu hanya di sekitar Laut Mediterania saja. Samudra Atlantik yang sekarang, ya, dan juga Samudra Hindia di seberangnya Laut Merah itu juga mereka sebut sebagai Samudra Atlantik. Jadi Atlantis ini jauh di samudra. Artinya bukan di sekitar mereka. Nah, dengan demikian, maka screening pertama dari saya adalah bahwa Atlantis itu bukan di sekitar Mediterania,
bukan di Eropa, bukan di Afrika Utara, atau di Asia Barat. Ya. Ini screening pertama. Ya. Jadi Eropa jelas tidak masuk. Ya. Screening yang kedua adalah ini kata-katanya, curah hujannya tinggi, berlimpah air, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungainya berlimpah, hanya ada 2 musim, tanahnya subur, berlimpah kayu, pertanian dan peternakannya maju, tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu untuk pertukangan dan peternakan, flora dan faunanya sangat beragam. Ini semua menunjukkan bahwa daerah Atlantis itu beriklim tropis. Ada 2 musim misalnya ya. Yang jelas Eropa jelas bukan ya. Kemudian vegetasinya padat. Flora dan faunanya beragam, cocok untuk pertanian. Hanya ada 3 kemungkinan lokasi, yaitu Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah, yaitu daerah yang beriklim tropis. Kemudian screening berikutnya, ya, kaya akan bahan tambang, terdapat banyak aurichalcum. Ini aurichalcum ini Plato sendiri tidak tahu apa, tapi ada deskripsinya. Terdapat perunggu, kuningan, timah, aurichalcum, bangunan dan ornamennya dilapisi emas, perak, dan aurichalcum. Terdapat barang-barang terbuat dari emas. Kalau dari deskripsinya, Plato menggambarkan ya, aurichalcum ini berwarna merah, ya, lebih mahal dari yang lainnya kecuali emas, jadi di bawah emas. Ya. Nah, kesimpulan saya di sini ya dari beberapa kata-kata Plato itu adalah zirkon. Ini adalah zirkon yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Ya. Nah, dari screening yang ketiga ini hanya ada 1 kemungkinan, yaitu di Asia Tenggara. Ya. Perunggu, kuningan, timah misalnya ya. Pada waktu itu timah hanya ada di Asia Tenggara. Ya. Yang digunakan membuat kuningan misalnya atau membuat perunggu adalah salah satunya adalah timah. Dan screening berikutnya, pusat pemerintahannya berada di laut, di dalam mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru, armada angkatan laut yang besar dan kuat. Jadi Atlantis ini memiliki aktivitas maritim yang tinggi. Ya, kemungkinannya kalau kita lihat sejarah peradaban hanya di Asia Tenggara. Dan screening berikutnya, luas wilayahnya lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil. Sangat detail disebutkan oleh Plato. Atlantis ini adalah jalan untuk menuju ke pulau-pulau lain, dan dari pulau-pulau tersebut selanjutnya dapat mencapai benua di seberangnya yang diliputi oleh samudera. Wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi oleh benua tak berbatas. Di luar wilayahnya terdapat samudera, menjulang dan terjal di sisi samuderanya. Ini screening berikutnya, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan yang ada adalah di Sundalandia, yaitu Asia Tenggara bagian barat. Atau sekarang adalah jadi Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Kemudian ada tambahan berikutnya untuk screening, terjadi perang 9.000 tahun pada saat diceritakan oleh pendeta Mesir atau 9.000 tahun sebelum Solon. Jadi kalau kita hitung ya, Solon itu di 600 sebelum Masehi, maka kejadiannya adalah 11.600 tahun lalu atau 9.600 sebelum Masehi. Nah, ini saya gambarkan kata-kata Plato tadi. Ini adalah Sundalandia. Nanti akan saya jelaskan apa itu Sundalandia. Pada 11.600 tahun yang lalu, garis pantainya adalah seperti ini. Diceritakan bahwa dari Sundalandia dapat menuju ke pulau-pulau lain. Kita bisa lihat di belah timurnya, ada Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, Luzon. Ya. Dan kemudian dari pulau-pulau ini dapat menuju ke benua yang ada di seberangnya, yang di sekelilingnya adalah samudera. Ya, ini cocok sekali dengan yang sekarang adalah Australia, atau waktu masih menyatu dengan Papua, disebut dengan benua Sahul. Kemudian di sisi samuderanya sangat menjulang ya, dan terjal.
Ini bisa kita lihat gunung-gunungnya ini di sepanjang Sumatera dan Jawa ini cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah laut, yaitu Laut Jawa pada waktu itu, pada 11.600 tahun yang lalu, bentuknya seperti ini, yang memiliki mulut laut. Nih. Nah, di sekeliling laut tersebut adalah benua yang tak berbatas. Ya, Sundalandia ini tak berbatas karena menyambung dengan benua Asia. Apakah itu Sundalandia? Ini saya jelaskan secara singkat saja. Ini adalah peta dunia saat ini. Jadi air laut 0, saya bilang air laut 0. Nah, Sundalandia itu paling rendah, muka air lautnya adalah 21.000 tahun yang lalu. Terbentuklah seperti ini. Jadi Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan benua Asia itu menyatu. Sebuah daerah yang luas di bagian tenggara landas kontinen Asia telah terpapar dalam periode glasial terakhir, yang secara geologis disebut sebagai Sundalandia. Periode glasial terakhir, atau dikenal sebagai zaman es, adalah periode glasial terbaru dalam zaman es tersebut, yang terjadi selama tahun-tahun terakhir masa geologi Pleistosen, dari sekitar 110.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Sundalandia meliputi semenanjung Malaya di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, serta pulau-pulau sekitarnya. Pada maksimum glasial terakhir sekitar 21.000 tahun yang lalu, permukaan laut adalah paling rendah, yaitu sekitar 120 meter di bawah sekarang. Batas timur Sundalandia adalah garis Wallace, sebagai batas timur kisaran fauna mamalia darat Asia, dan merupakan batas zona ekologi. Sundalandia ada di daerah tropis, dikelilingi oleh lautan, dan di dalam cincin api, di mana sejumlah besar letusan gunung berapi terjadi. Akibat curah hujan yang tinggi, endapan vulkanik di Sundalandia berkembang menjadi lahan perkebunan dan pertanian yang terkaya, dan memiliki fauna yang terbanyak di bumi. Baiklah, Sundalandia pada waktu itu masuk ke dalam zaman es. Ya. Namun, di sini suhunya hanya sekitar 4 derajat di bawah sekarang. Jadi, hampir tidak ada es sama sekali. Yang berikutnya adalah kesesuaian lokasi Atlantis, karena sudah mengerucut ke Sundalandia tadi. Kita lihat kesesuaiannya. Yang pertama adalah terdapat dataran yang rata. Jadi ada sebuah dataran di Atlantis ini, dideskripsikan sebagai menurun menuju ke laut, dilingkupi oleh pegunungan, mengarah ke selatan, terlindung dari utara, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, dengan desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, rawa, dan padang rumput. Terdapat berbagai macam kayu, berlimpah untuk semua macam karya. Geometri datarannya adalah berbentuk persegi, panjang, dan lonjong. Panjangnya adalah 3.000 stadium, itu kira-kira 555 km, dan lebarnya adalah 2.000 stadium, atau 370 km. Nah, ini sesuai dengan dataran di Kalimantan bagian selatan, yang sekarang di daerah Kalimantan Tengah. Nah, namun ya sebelumnya saya sempat mencari, ini adalah sesuai skala yang digambarkan oleh Plato, bentuknya seperti ini. Ada 3 kemungkinan lokasi, yaitu di kira-kira di sini di Teluk Thailand, kemudian di Laut Tiongkok Selatan sini, dan di Kalimantan bagian selatan. Namun ya, ada beberapa. Yang pertama ini ukurannya tidak sesuai ya, karena kelihatan ini datarannya panjang. Ya. Kemudian yang kedua ini tidak diapit oleh pegunungan. Ya. Yang ketiga ini yang paling cocok, karena langsung menuju ke laut di sebelah selatannya, dan sebelah kirinya itu ada 2 pegunungan, yaitu Muller-Schwaner dan Meratus. Nah, kemudian saya ukur
ukurannya adalah sama persis kira-kira. Yaitu panjangnya 555 km dan lebarnya 370 km. Yang bagian selatannya adalah terbuka ke laut, yaitu Laut Jawa pada waktu itu. Kemudian berikutnya, terdapat saluran-saluran di dalam dataran. Ada 3 macam saluran utamanya, yaitu saluran utama, ini dideskripsikan dalamnya 100 kaki, lebarnya 1 stadium, intervalnya 100 stadium, keliling daerahnya 10.000 stadium, dan memperoleh aliran dari pegunungan. Yang kedua adalah terusan, digali dari saluran utama yang satu ke yang lain. Kedua jenis saluran digunakan untuk mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Yang ketiga adalah saluran irigasi, menyadap dari kedua jenis saluran di atas, mengairi lahan di musim panas atau musim kemarau, lahan mendapatkan air dari hujan di musim dingin atau musim hujan, dan menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Ini adalah sesuai dengan saluran-saluran yang ada sekarang di Kalimantan bagian selatan, masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah. Ada saluran-saluran air yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Sungai Barito, Kapuas Murung, Kahayan, dan Sebangau yang ada di wilayah itu diidentifikasi sebagai saluran-saluran tersebut. Mereka berasal dari pegunungan Mallers, Swener, dan Meratus. Sungai-sungai ini lebarnya rata-rata sekitar 600 hingga 800 meter dan dalamnya 8 meter. Dengan menghitung kapasitas aliran, yaitu luas kali kecepatan, dan dengan asumsi kecepatan aliran yang sama karena kemiringan energi gravitasi yang sama. Luas penambang aliran, yaitu lebar kali kedalaman, seperti yang dijelaskan oleh Plato, adalah sekitar 185 kali 30, sama dengan 5.550 meter persegi. Sementara luas alirannya saat ini adalah luar biasa hampir tepat, 700 rata-rata kali 8, sama dengan 5.600 meter persegi. Jarak rata-rata sungai-sungai ini adalah sekitar 20 km. Dapat dianggap mendekati sekitar 18,5 km yang dikatakan oleh Plato. Dengan mengamati peta, kita dapat melihat berbagai terusan yang ada di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya dibangun atau direhabilitasi akhir-akhir ini. Terusan ini dikenal secara lokal dengan Anjir, yaitu saluran yang menghubungkan 2 sungai sebagai bagian jaringan transportasi. Sebagian besar sungai-sungai di Kalimantan bagian selatan dapat dilayari. Semua sungai dan anak sungainya adalah merupakan jaringan sistem transportasi, menjadi sarana vital bagi masyarakat dan telah menjadi urat nadi ekonomi. Karena sebagian besar kegiatan ekonomi mereka dilakukan melalui dan di sungai sejak zaman kuno. Berbagai jenis hasil hutan, pertambangan, dan pertanian diangkut ke tempat pengumpulan atau pelabuhan melalui jaringan sungai. Praktek saat ini, sistem irigasi rawa pasang surut di Kalimantan bagian selatan secara tradisional dikenal dengan sistem Anjir, di mana saluran primernya disebut Anjir atau antasan yang dibuat dengan menghubungkan 2 sungai pasang surut, juga digunakan sebagai keperluan navigasi. Saluran di dalam lahan dibuat untuk mengairi dan menguras sawah dari dan ke dalam Anjir, yaitu saluran sekunder yang disebut handil atau tata, dan saluran tersier disebut saka. Sewaktu air surut, saluran-saluran ini membuang air beracun, dan pada saat pasang, air tawar dialirkan ke dalam saluran dan disampaikan ke sawah. Sistem ini menghasilkan 2 kali panen padi dalam setahun. Semua fakta ini benar-benar konsisten dengan ungkapan Plato. Ya, demikian. Jadi saluran-saluran ini sudah ada. Sewaktu Belanda datang, penjajah datang ya, mereka sempat terheran-heran. Kenapa ada saluran-saluran yang lurus-lurus, yang menghubungkan sungai-sungai, dan juga ada saluran sekundernya, saluran tersiernya, ya, yang bukan alamiah, pasti buatan manusia. Nah, mereka belum punya teknologi itu. Ini jadi teknologi yang cukup tinggi yang sudah ada. Kalau Belanda punya teknologinya adalah sistem polder. Ya.
Nah, ini sistem tersendiri berbeda dengan sistem polder. Dan ini cukup efisien ya. Pertama untuk transportasi, yang kedua untuk irigasi. Dan satu hal lagi ya, baru terpikir sama saya bahwa sistem saluran tersebut juga dapat dipakai sebagai pengendalian banjir. Ya. Jadi banjir kalau ada banjir di salah satu sungai, ya, kemudian akan tersebar ke seluruh dataran melalui saluran-saluran ini. Makanya pada saat banjir kemarin ini, ya, di daerah ini ya tidak terasa banjirnya karena langsung menyebar ke seluruh dataran. Ini suatu warisan teknologi yang sangat tinggi. Baiklah, berikutnya adalah saya akan bercerita tentang pusat pemerintahan Atlantis atau ibu kota Atlantis. Ini adalah yang dikatakan oleh Platon. Pulau kotanya ada di laut yang dikelilingi oleh benua tak terbatas. Yang lainnya adalah samudera yang sebenarnya. Kotanya terdapat di sebelah dalam mulut laut. Ada beberapa pulau di lautnya. Kotanya ada di tepi dataran di mana sungai-sungainya bermuara. Kotanya berada di dalam tugu batas yang menyerupai Tugu Herakles oleh orang Yunani kuno, terletak di dekat mulut laut. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut. Bekas kotanya tidak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup oleh terumbu karang. Nah, ini adalah perkiraan lokasi dari saya adalah di Laut Jawa, di lepas pantai Kalimantan. Saat ini di lokasi tersebut terdapat sebuah terumbu karang yang disebut dengan Gosonggia atau Aniflorensis. Aniflorensis, ya. Ini cocok ya. Nah, kira-kira lokasinya di sini. Ya. Ini adalah ibu kotanya. Dijelaskan tadi ada di ujung dataran, ya, di pinggir laut, di dekat laut, ya. Kemudian di sebelah dalam dari mulut laut, di sini mulut lautnya, di mana di situ terdapat tugu batas. Ya. Dan di sekelilingnya ini adalah benua yang tak berbatas, yaitu Sundalandia tadi. Nah, kemudian diceritakan juga bahwa selain laut ada juga samudra di luar daerah tersebut yang sekarang adalah Samudra Hindia. Ini kondisi sekarang seperti ini. Jadi Gosonggia ini terletak kira-kira 150 km di sebelah timur laut Pulau Bawean. Kemudian ciri-ciri kotanya, terdapat mata air panas dan dingin. Batu-batunya berwarna putih, hitam, dan merah. Batuannya dilubangi untuk atap galangan kapal ya, galangan ganda, artinya dapat memuat beberapa kapal. Ini mirip sekali dengan yang terdapat di Pulau Bawean. Nah, ini gambarnya. Pulau Bawean itu ternyata ada di dalam satu busur secara geologi ya, dengan Pulau Atlantis. Sehingga kita bisa melihat kira-kira ya kemiripan Pulau Bawean ini dengan Pulau Atlantis yang diceritakan oleh Platon. Yang pertama adalah terdapat mata air panas dan dingin, sama dengan di Pulau Bawean. Ada beberapa mata air panas dan juga yang mata air biasa. Yang kedua adalah batuannya adalah batuan beku, seluruh Bawean ini adalah batuan beku, yang berwarna putih, hitam, dan merah. Yang putih ini adalah bersifat asam, yang hitam bersifat basa, dan yang merah ini adalah oksida besi. Ada juga di Bawean itu ditemukan juga onyx. Ya. Ini yang saya dapat dari Pulau Bawean, ada 3 warna batu, dan juga beberapa versi penulis dari geologi juga menunjukkan seperti itu. Yang ketiga adalah ini batuannya ya, yang saya foto dari sana, bisa digunakan untuk galangan ya, untuk menyimpan kapal di bawah batuan ini, sesuai dengan yang diceritakan oleh Plato. Kemudian gambaran kotanya, ya, ini adalah gambarannya yang mesti harus, ini belum ketemu sampai sekarang, terdiri dari cincin-cincin konsentris zona perairan dan dataran. Ini ukuran-ukurannya, lebarnya, ya, ini seperti ini, ya, diameter. Kemudian ada kanal dari laut menuju cincin, jembatan di atas zona-zona perairan, kemudian ada dinding konsentris setiap zona perairan, terdapat bukit kecil tidak jauh dari titik tengah dataran pusat, terdapat kuil di atas bukitnya, ya, dengan ukuran ini, terdapat istana raja dan rumah pejabat, dan bangunan kuil dan istana dilapisi emas dan perak. Nah, kira-kira adalah seperti ini, saya gambarkan ya.
Ini ada cincin-cincin perairan, ya, danau ya. Kemudian di tengahnya ini adalah pusat kotanya, ya, ini adalah pusat kerajaannya, dan tidak jauh dari titik tengah pusat ini adalah ada sebuah bukit, ya, yang di atasnya terdapat sebuah kuil. Ya. Kemudian ada saluran masuk dari laut. Ini dari pandangan yang lain. Ini adalah pemetaan yang saya kumpulkan dari data-data yang saya punya tentang lokasi ibu kota Atlantis ini. Saya bikin animasinya seperti ini. Ini adalah Pulau Jawa, Samudra Hindia, kemudian ini Laut Jawa. Kemudian ini adalah Pulau Bawean, ya, kira-kira 150 kilo dari Pulau Bawean. Ini adalah yang disebut dengan gosong gia atau any Florence leaf. Nah, ini petanya yang saya dapat ini sudah cukup detail, bentuknya seperti ini. Ini adalah terumbu karang. Nah, kemudian saya plot, ya, dimensi yang dinarasikan oleh Plato. Kira-kira seperti masih kelihatan bentuk-bentuknya, ya, bentuk lingkaran-lingkarannya, bukitnya juga. Nah, ini kira-kira. Jadi kedalamannya juga cocok dengan narasi Plato, yaitu sekitar 55 ya. Ini kedalamannya. Ada bukit tidak jauh dari pusatnya di sini. Kemudian ada kemungkinan kuil Poseidon ada di sini. Dan dinding ini ya, dinding Orichalcum ini masih kelihatan, ya, tertutup terumbu karang, tapi masih kelihatan polanya. Tapi yang lain di sini udah tertutup oleh endapan. Nah, kemudian diceritakan oleh Plato juga tentang proses kehancuran Atlantis. Di sini diceritakan hancur 9.000 tahun sebelum Solon, atau kira-kira 11.600 tahun yang lalu. Nah, kehancurannya ini bertepatan dengan bencana besar pada akhir periode Dryas Muda. Hancur karena gempa bumi dan banjir dari laut. Jadi banjir dari laut ini adalah tsunami, ya, dan tsunami dan gempa bumi ini adalah selalu berkaitan. Tenggelam tanpa henti setelahnya. Nah, puing kotanya itu kemudian tenggelam tanpa henti atau perlahan-lahan karena kenaikan permukaan laut pasca glasial. Nah, ini yang penulis-penulis lain tidak diceritakan seperti ini. Jadi sebenarnya ada dua kejadian. Yang pertama adalah kehancuran kotanya, itu adalah karena tsunami dan gempa bumi. Tetapi setelah itu, puing-puing kotanya tersebut kemudian tenggelam perlahan-lahan mengikuti proses kenaikan permukaan laut. Dan mereka sering rancu bahwa kehancuran kotanya itu karena tenggelam, bukan itu sebenarnya. Pada saat hancur tidak tenggelam. Plato menggambarkan bahwa Atlantis adalah sebuah kerajaan yang kuat dan maju yang hancur dalam sehari semalam. 9.000 tahun sebelum Solon atau sekitar 11.600 tahun lalu. Ini secara akurat bertepatan dengan bencana alam pada akhir periode Dryas Muda. Pada akhir periode Dryas Muda, sekitar 11.600 tahun lalu, berat es yang bergeser ke lautan memicu retakan di kerak bumi untuk bergerak, yang menyebabkan bencana hebat. Gempa, letusan gunung berapi, gelombang besar dan banjir melanda budaya pesisir dan semua landas kontinental Sundalandia dan menghapus banyak populasi. Kita bisa beranggapan bahwa kehancuran Atlantis adalah antara lain disebabkan oleh tsunami di wilayah ini.
Ini karena gelombang tsunami yang merambah di perairan dangkal, yaitu di Laut Jawa kuno, dan naik ke daratan pada dataran yang sangat rata. Laut Jawa kuno membentuk sebuah teluk yang bisa menyebabkan gelombang menjadi lebih tinggi dan berkepanjangan dan merusak. Plato menjelaskan bahwa daratan Atlantis dan Athena tenggelam tanpa henti sesudahnya. Hal ini sejalan dengan pengetahuan terkini tentang kenaikan permukaan laut pasca glasial. Permukaan laut terus naik sampai sekitar 6.000 tahun lalu, menenggelamkan daratan serta dataran rendah di Sendalendia. Kehancuran kota Atlantis dan ceritanya terkubur selamanya di bawah laut. Kemudian diingat oleh orang-orang Mesir yang bermigrasi dari sana dan menuliskannya dalam catatan suci mereka. Ini saya jelaskan tentang apa itu Trias Muda. Sebenarnya sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan parameter pada saat periode pasca glasial, yaitu saat air es di kutub mulai mencair. Salah satunya adalah temperatur. Yang lain ada muka air laut, ada CO2, debu, dan sebagainya, banyak sekali. Ini saya ambil satu saja, yaitu suhu di Greenland, karena ini cukup mewakili. Jadi ini adalah maksimum glasial terakhir, yaitu pada saat muka air laut paling rendah, kira-kira 21.000 tahun yang lalu. Suhu ini naik terus, ya. Pada suatu saat ini sudah hampir mendekati suhu sekarang, tapi tiba-tiba turun lagi, ya. Entah kenapa, ya. Kemudian ada lagi, ini sudah mendekati zaman es lagi, atau yang disebut orang menyebutnya zaman es mini, atau lebih terkenal dengan periode Trias Muda. Kemudian barulah naik perlahan-lahan, kira-kira 6.000 tahun yang lalu itu sama dengan sekarang. Nah, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah di akhir Trias Muda ini ada suhu yang tiba-tiba naik, ya. Ini kenapa, ya? Dan ini aneh sekali, karena kemungkinan ada bencana yang cukup besar di sini. Dan juga waktu ini yang 11.600 tahun yang lalu ini di bidang geologi membedakan dua masa, ya, yaitu Pleistosen dan Holosen. Dan juga sama juga dengan yang di arkeologi, yaitu membedakan antara Paleolitikum dan Neolitikum, ya, di satu waktu yang sama. Ya. Ini berarti ada suatu perbedaan yang signifikan antara yang sebelumnya dan setelahnya. Ya. Ini diteorikan sebagai banjir, ada bencana besar, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan sebagainya. Nah, semua ini saya tulis di dalam buku saya, ya, mudah-mudahan masih ada kalau yang mau beli. Atlantis, kota yang hilang, ada di Laut Jawa. Oke, berikutnya, ini saya tambahkan, ya, sebagai pendukung dari teori saya ini adalah tentang migrasi manusia ke Sundalandia. Manusia pertama kali diciptakan di Afrika. Ini yang mainstreamnya, ya. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup banyak. Dari Afrika, yaitu kira-kira sebelah timur, Afrika sebelah timur, ya. Ini pada kira-kira 180.000 tahun yang lalu, manusia pertama itu. Dari sini kemudian menyebar ke segala arah, ya. Tapi yang paling terkenal adalah yang disebut dengan rute selatan, yaitu yang mengikuti pantai, ya, dari Afrika, Semenanjung Arab, benua India, dan ke Sundalandia. Nah, ini waktunya adalah sampai ke Sundalandia kira-kira antara 80 sampai 50.000 tahun yang lalu, dengan banyak bukti ini. Ya, bukti-buktinya ini, ya, semua menunjukkan bahwa manusia sudah sampai di sini. Nah, disinilah manusia itu mendapatkan tempat yang cukup baik buat hidup, sehingga berkembanglah yang namanya peradaban. Yang tadinya, ya, dari perjalanan atau di Afrika sendiri, mereka disebut dengan hunter-gatherer
atau berburu, berkelompok, dan berpindah-pindah. Nah, jadi pekerjaannya adalah berburu dan juga daerahnya adalah daerah yang gersang. Sehingga mereka kehidupannya cukup keras, saling membunuh dengan kelompok-kelompok yang lain, ya, juga bermusuhan dengan satwa-satwa yang ada. Nah, kemudian setelah sampai di Sundalandia, ya, mereka menemukan segala macam kebutuhan, ya, tersedia dan berlimpah, ya, karena sangat subur. Kondisi geografinya menguntungkan, yaitu berada di khatulistiwa, sinar matahari lebih banyak perairan dan pulau-pulau, dikelilingi oleh samudera, curah hujannya tinggi, berada dalam cincin api, gunung-gunungnya terbanyak di dunia, sehingga menjadikan tanahnya subur, dan juga tersedia banyak mineral, dan berlimpah dengan berbagai macam flora dan fauna. Jadi mereka tidak usah mencari pun ada di sekitarnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai tanah surga. Jadi mereka menciptakan peradaban, antara lain dengan membangun tempat tinggal, kemudian juga membangun pertanian, beternak, ya, menciptakan peralatan-peralatan, berteman dengan hewan, ya, yang bisa bermanfaat. Kemudian mereka hidup berkelompok dan bermasyarakat. Salah satu yang paling penting adalah transportasi, karena di daerah Sundalanda ini cukup banyak air, ya, sehingga mereka menciptakan peradaban ini berawal dari transportasi, yaitu membuat perahu, ya, yang kemudian berkembang menjadi kapal, ya, itu. Dan ini menjadi kunci utama pertumbuhan di Sundalandia, yaitu pertanian dan pelayaran. Nah, bukti-buktinya ada di lukisan gua, ya, yang cukup banyak di Asia Tenggara ini. Ini adalah saplot, tempat-tempat di mana terdapat lukisan gua. Nah, di antaranya adalah lukisan yang menunjukkan lukisan perahu. Ada banyak tempatnya. Dan usianya juga kira-kira 40.000 tahun atau lebih. Jadi cukup awal penduduk di sini sudah menciptakan pelayaran yang cukup maju. Ini saya ulangi lagi, ya. Pertama kali mereka sampai ke Sundalandia 80 sampai 50 ribu tahun yang lalu. Kemudian ada gelombang 2, kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Ini berdasarkan studi genetik, ya. Ini penulisnya ada banyak di situ. Nah, ini tiba-tiba, ya, secara genetik juga, kira-kira 11.600 tahun yang lalu, ini ada penyebaran, ya, keluar dari Sundalandia yang hampir bersamaan di seluruh dunia. Nah, setelah itu baru ada keluar masuk lagi, balik keluar, ini yang terikot, ya. Nah, 4.000 tahun yang lalu ini adalah yang disebut dengan out of Taiwan. Jadi dari Taiwan mengisi lagi penduduk di sini. Nah, ini berarti adalah 11.600 tahun yang lalu ini. Ini juga dapat dilihat dari penelitian oleh Carmen, ya, tentang penyusutan kromosom. Dan juga kita lihat di sini puncaknya adalah 11.600 tahun yang lalu. Nah, penduduk pada sebelum ini adalah banyak di Asia Tenggara, Asia Timur, ya, dan Asia Tenggara. Ya. Kemudian setelah bencana, itu mereka konsentrasinya berpindah, ya, ke Eropa, ya, kemudian ke Timur Dekat dan Kaukasus. Ya. Ada juga ini yang berpindah ke Amerika, ya, ini di Andes. Ya. Juga adanya pemunculan situs-situs arkeologi di sekitar akhir Daras Muda. Jadi sekitar 11.600 tahun yang lalu itu banyak muncul situs-situs arkeologi. Itu yang saya tandai dengan bintang merah, ya. Ada di sini, ya, di seluruh dunia, ke utara dan juga ke timur sampai ke Amerika. Nah, ini adalah teori saya bahwa pada saat itu terjadi penyebaran, ya. Ini didukung juga oleh studi genetik dan juga mitos atau legenda yang memiliki memori kolektif memori yang hampir mirip. Nah,
Namanya pun berbeda-beda ya untuk menyebutkan Sundalandia ini. Ada Taman Eden, Taman Firdaus, Dilmun, Nippur, Nisir, Neser, Tanejer, Tanah Pun, Tanah Opir, Atlantis salah satunya, Kumari Kandam, Pandya, Kangdes, Tolan, dan Siwan, Taprobana, Aurea, Chersonesus. Ini dari kolektif memori mereka. Nah, ini adalah Nusasura yang mau saya bahas. Kenapa ya? Saya catatkan tadi, saya bahas tadi bahwa Plato atau Solon telah merubah semua nama tokoh-tokoh Atlantis, tempat-tempatnya, dan juga Atlantis itu sendiri adalah nama baru yang dibuat oleh Solon dan Platon. Nah, apa nama aslinya? Ini yang saya cari, saja. Apa kira-kira? Nah, saya berkesimpulan sampai saat ini, kesimpulan sementara adalah nama aslinya adalah Nusasura. Kenapa demikian? Ya? Nusasura adalah terdiri dari Nusa dan Asura. Nusa adalah pulau atau kepulauan, Asura adalah suatu kelompok, ya, kelompok orang, ya, kaum Asura, ya, sehingga Nusasura adalah pulaunya kaum Asura. Kenapa demikian? Ini saya coba buka-buka peta sekitar abad 15, ya, 1600-an dan sekitarnya. Yang pertama adalah ini ada sebuah pulau di Laut Jawa. Setelah saya cocokkan nama pulau-pulaunya, tidak ada sekarang ini di sini. Yang lain ada, ya, tapi di sini tidak ada. Nah, yang membuat peta ini, mereka tidak memetakan tentu saja, tapi mendapatkan data dari para pelaut ataupun masyarakat setempat, baru mereka membuat peta ini. Jadi bukan dari pemetaan. Ada beberapa peta yang menunjukkan nama Nusasura ini. Ya. Dan kemudian sewaktu saya ke Bawean, ya, banyak berbincang dengan masyarakat setempat, ya, mereka bilang ada sebuah pulau gaib, ya, di sebelah utara Pulau Bawean. Ya. Kenapa gaib? Karena pulau itu sangat berbahaya bagi pelayaran. Ya. Kadang muncul, kadang tidak. Mereka bilang begitu. Dan saya cocokkan dengan data dari yang saya dapat dalam data pelayaran dari Amerika, bahwa yang namanya gosong dia, ya, terumbu karang tadi itu memang kadang-kadang muncul pada saat air surut dan tenggelam pada saat air pasang, dan merupakan tempat yang berbahaya buat pelayaran. Nah, ini saya jelaskan kaum Asura itu apa. Ya. Kaum Asura itu kalau di Hindia, ya, Hindia itu artinya bentangan dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, itu disebut dengan Asura, ya, atau Sura atau Asurya. Ya. Yang baik itu disebut Aditya, dipimpin oleh Aditya, dipimpin oleh Baruna. Yang jahat adalah Danawa, dipimpin oleh Mitra. Ya. Nah, Baruna ini, ya, kalau baca buku saya, ini adalah tokoh yang penting di Nusantara. Pulau Kalimantan itu adalah disebut dengan Warunapura, ya, artinya pulaunya Dewa Baruna. Ya. Dan dari situlah nama Borneo itu dari Baruna ini. Ya. Ini salah satu, ya, bukti, ya. Dan Baruna ini adalah yang disebut dengan Dewa Laut. Ya. Ini persis dengan yang diceritakan oleh Plato sebagai Dewa Poseidon. Sama-sama Poseidon dan Baruna itu mirip sekali. Nah, Plato menggantinya menjadi Poseidon. Kemudian di Indo-Iran, yaitu di pra-Zoroastrianisme, disebut dengan Ahura. Ya. Orang Persia tidak bisa bilang S, sehingga menggantinya menjadi H, Ahura. Mereka menulisnya Ahura, atau mengucapkannya Ahura. Juga pada saat Zoroastrianisme, dan bahkan sampai sekarang, ya, ada yang disebut dengan Ahura Mazda. Dan juga ada di Buddhisme, ya, Buddhisme Mahayana terutama, karena banyak memasukkan dari Hindu, yaitu golongan makhluk gaib non-dewa. Ada juga di Assyria, ya, disebut dengan Asur, ya, itu adalah dewa yang menurunkan mereka di sekarang Syria, ya. Dan di Mesir kuno itu disebut dengan Osiris.
atau disebut juga dengan Asar, Asari atau Aser, ya. Yaitu dewa tertinggi. Ya. Nah ini gambar-gambarnya, ini adalah yang di Borobudur, ini Asura, ini kalau nggak salah di Kamboja atau Thailand ya. Nah ini adalah Osiris yang di Mesir, ini yang di Indo-Iran, ya. Dan ini adalah yang di Assyria. Nah simbolnya adalah lingkaran-lingkaran konsentris. Permisi okay. Bapak Dani, ya. Waktunya kurang 3 menit Pak. Oh ya, sebentar lagi selesai. Ini terakhir, bagian terakhir. Ya. Baik ya, saya lanjutkan ya. Kenapa saya ambil Nusasura ya? Ini ada setelah saya baca banyak buku-buku ya. Di Mesir ya, itu ada namanya Neserser. Ya. Dari bunyinya mirip ya. Ini saya baca dari Papyrus Nu dan Kitab Kematian. Neserser ini didefinisikan adalah pulau dan danau api. Yaitu terdapat wilayah yang bergunung api di timur jauh, di tempat matahari terbit, mereka cerita ya. Nah, danau ini ya, adalah mirip dengan Laut Jawa pada waktu itu, karena bukan sebuah laut lepas, tapi sebuah laut yang tertutup seperti danau. Juga diceritakan seperti tanah surga atau paradise. Ya. Tempat tinggalnya Osiris atau Asar atau Asari atau Aser dan Thoth. Ya. Osiris bertahta di pulau Neserser, di pusat 6 atau 7 lingkaran konsentris di danau Neserser. Ini mirip dengan Atlantis, ya, 6 atau 7 ini. Didedikasikan kepada Dewa Ra, yaitu Dewa Matahari, yang letaknya adalah di timur jauh. Thoth tinggal di sekitar danau, ada banjir besar juga diceritakan di sini. Ya. Dan kemudian lingkaran-lingkaran itu tersembunyi setelahnya. Ini juga cocok dengan tenggelamnya pulau Atlantis itu karena permukaan muka air laut. Juga ada di Iran yang disebut dengan Kangdes. Ini ada banyak kitab ini yang menceritakan, yaitu sebuah kota benteng di lokasinya di ekstrem timur. Di sekitar Khatulistiwa tidak ada salju, di luar Tiongkok, di timur India. Terdapat sederetan gunung api, terdapat laut, sungai-sungai ke arah selatan. Ini seperti sungai-sungai di Kalimantan. Kota Kangdes dibangun di laut itu, juga lingkaran konsentris, dengan dinding berlapis emas, dan sebagainya. Kemudian di Mesopotamia itu disebut Nisir, dari epi Gilgamesh. Nama Nisir itu adalah nama sebuah laut dan pegunungan. Seperti tanah surga, terdapat sebuah dataran, ramai dengan suara burung dan jengkrik, serta teriakan monyet di pepohonan. Ini jelas ini bukan menceritakan di Mesopotamia, karena di sana nggak ada monyet. Kemudian ada banjir besar juga. Nah ini, makanya saya simpulkan namanya kemungkinan adalah Nusasura, nama Atlantis itu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saking banyaknya saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Bagi yang mau baca lebih lanjut, ya ada di website saya, atlantisjavasi.com, ya. Atau di channel YouTube saya, Atlantis in the Javasi, atau Atlantis di Laut Jawa. Ini sekarang udah hampir 5 juta sekarang penontonnya yang satu video ini. Ini karena ini cukup gamblang saya menceritakan di sini. Demikian saya kira presentasi saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.